Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kuliah politik Islam. Masih lanjutan tentang teokrasi dan khilafah. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana ketika Kristen di Eropa berkuasa, itu sekitar abad kelima, jadi sekitar 500 tahun setelah Yesus ada. Sehingga sebenarnya ini ajaran-ajarannya para paus, ijtihad lah kalau bahasa Islamnya, atau inovasi ya, karena belakangan hari ini diklaim ya kesalahan, ini bid'ah bahasa kitanya. Tapi yang ingin kita fokuskan adalah pemikiran politiknya ya, karena fokus kita adalah ilmu politik Islam ya, dibandingkan dengan ilmu politik Barat. Teokrasi Kristen itu bagian dari ilmu politik Barat ya, yang sudah dikubur dalam-dalam, sudah diganti dengan demokrasi sekuler. Tokoh utama yang menjadi ya, semacam filosof atau penemu dari teori teokrasi itu namanya Agustinus. Ada Thomas Aquinas dan Marsilius setelahnya. Tapi peletak dasarnya Agustinus ini. Agustinus ini lahir pada 354, meninggalnya 430 Masehi. Dan di masanya dia sempat hidup di masa Romawi ya. Saat itu ketika dia tinggal di Romawi diserang oleh suku Goth ya, yang dipimpin oleh Alaric. Ya, saat itu mulai terjadi perdebatan ya di kalangan orang Romawi yang sudah masuk Kristen. Ya kan, karena sebagian kalangan itu mendukung Alaric karena dia sudah masuk Kristen Arius ya, aliran Arianisme yang meyakini bahwasanya Trinitas itu tidak seperti yang sekarang ya. Dia meyakini Tuhan Ayah itu lebih tinggi daripada Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Singkat kata, bagi orang Kristen yang saat itu di Romawi, sebagian berpikir ya ini kayak kondisi kita. Loh, ini Romawi tenang-tenang saja, tapi saudara kita yang Kristen kok malah nyerang, kemudian melakukan pembantaian, melakukan perampasan. Akhirnya orang berpikir, wah ini enak zaman dulu. Ya kayak sebagian orang kan seenak zamanku toli. Ya. Membayangkan bahwasanya kehidupan Orde Baru itu secara ekonomi terutama lebih baik dibanding masa sekarang. Meskipun itu masih debatable. Poinnya kemudian ada juga kalangan yang ya tetap membela Alaric ya, karena kalau dia menang itu harusnya kemenangan agama Kristen ya. Maka saat itu Agustinus membuat pemikirannya dibukukan yang berjudul De Civita Dei atau Negara Tuhan. Yang inti dari buku itu adalah memberikan pembelaan terhadap agama Kristen, yang saat itu terjadi polemik antara penganut agama Kristen dan pagan. Jadi ini buku pertama yang merupakan filsafat sejarah dan agama, kepercayaan serta kesusilaan. Semula memang tidak dimaksudkan untuk buku politik maupun agama ya. Meskipun akhirnya menjadi buku yang berfungsi seperti itu. Ya kan? Teokratis sekali ajaran Agustinus itu yang menyatakan bahwasanya kedudukan gereja yang dipimpin paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara. Intinya negara dunia itu adalah kejelekan menurut Agustinus itu ketika tidak didasari dengan agama. Sehingga akhirnya dia membagi negara itu menjadi dua, yaitu ada negara Tuhan dan negara Diablo, negara iblis. Di negara yang tidak diatur dengan hukum Tuhan itu negara iblis. Ya mirip-mirip
Tapi konsepnya berbeda dengan Islam. Islam mengenal ada Darul Islam, ada Darul Kufur, ada Darul Harb, ada Darul Mu'ahad. Nah, rincian fikihnya lebih banyak. Dan itu lahir langsung dari nas dalam Islam. Yang dalam teokrasi Kristen itu lahir dari pemikir ya, salah satunya yang utama adalah Agustinus ini. Jadi dengan membagi negara itu menjadi negara Tuhan dan negara iblis ya, mau tak mau ya, arah pemikiran Agustinus itu ya menjadi justifikasi bahwasanya negara harus diatur oleh gereja, pada saat itu Katolik ya, agama Romawi yang ada. Yang kemudian terbentuklah papal state ya, negara kepausan. Jadi benar-benar paus itu adalah pemimpin tertinggi. Raja itu yang mengangkat, memberkati ya paus. Yang tertinggi sebenarnya ya memang paus. Yang mau ngajak perang dengan saat itu khilafah juga paus. Jadi itu pemikiran utama dari Agustinus yang kemudian ada sedikit tambahan atau sedikit revisi dari Thomas Aquinas dan Marsilius, ya kan, yang lebih mengarah memang untuk ya, negara itu memang dibedakan dengan gereja nantinya di akhir-akhir abad 12 sampai 15 itu sudah mulai pemikiran yang ya, mengkritik konsep teokrasi ini. Nah, perbandingannya dengan Islam seperti apa? Teori politik Islam itu beda dengan teokrasi karena dasarnya dalam Islam wahyu langsung disampaikan oleh Nabi, ya kan? Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul dzalimun wa ulaika humul fasikun. Nah, itu di surat Al-Maidah jelas perintah untuk tahkim ya, berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah yang seperti apa? Oh, rinci di dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an umum, hadis menjelaskan dengan rinci. Misalnya kutiba alaikumul qisas fil qatla ya, di dalam surat Al-Baqarah 178. Ini sama dengan kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu menegakkan hukum qisas atas pembunuhan. Ya kan? Ini hukum politik, hukum publik ini. Jadi beda ketika Kristen itu memerlukan pemikir, Islam landasannya wahyu. Ya kan, ketika disampaikan misalnya tadi contoh di surat Al-Baqarah 178 tentang kewajiban qisas, maka hadis menjelaskan dengan rinci. Qisas ya dibalas bunuh kalau orang membunuh. Kalau keluarganya memaafkan, membayar diat. Ya kan? Diatnya seberapa? Rinci, sekian bulu onta yang usia begini-begini, rinci di dalam hadis. Kalau mau membunuh tapi tidak terbunuh misalnya, cacat, kena potong tangannya atau hidungnya, nah, itu ada rinciannya lagi dalam fikih. Berapa diat yang harus dibayar oleh pelaku, ya. Jadi itu adalah landasan politik Islam adalah yang pertama wahyu Al-Quran, lalu Al-Hadis. Jadi dijelaskan sedemikian. Yang jelas ya bukan cuma ayat tentang qisas, rajam, potong tangan, tidak. Ayat tentang ekonomi banyak. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba di Al-Baqarah juga. Dihalalkan atas kalian jual beli dan diharamkan transaksi riba. Sedangkan sekarang dengan kita mengikuti sistem demokrasi sekuler, riba itu menjadi kewajiban. Apa-apa transaksi atau banyak pakai riba. Itu prinsip politiknya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat menggantikan ya tinggal meneruskan dan melengkapi dan melakukan ijtihad ketika ada kasus-kasus baru berdasarkan apa yang sudah ada di dalam nas teks, berdasarkan praktek yang mereka lihat, kias analogi dari yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, itu perbedaan mendasar antara teokrasi dan sistem pemerintahan Islam atau sistem politik Islam, ya kan? Sedikit menyinggung tadi dalam Islam ketika
peradaban Islam berdiri, maka status negeri Islam itu diajak bersatu menjadi Darul Islam, negeri Islam, daulah Islam, ya, atau khilafah Islam. Itu sinonim. Kemudian ada juga negara yang disebut kafir harbi, negara yang dalam status perang, ya, karena mereka memusuhi kaum muslimin, mereka membunuh misalnya kaum muslimin di negaranya dan yang lain, maka statusnya adalah harbi. Tapi ada juga kafir mu'ahad, negara yang memang hukumnya tidak memakai hukum Islam, ya kan, tapi punya perjanjian, ya, itu bisa sesuai perjanjian itu, bisa berdagang, bisa diplomasi dan seterusnya. Nah, itu yang lengkapnya fikih Islam. Jadi hubungan antar negara pun diatur. Terkait status warga negara, ya, warga negara di dalam sistem politik Islam itu tidak harus Muslim. Di masa Nabi sudah ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, sudah ada itu. Dan aturannya adalah hukum zimmi. Banyak yang salah paham, dikira hukum zimmi itu hukum yang jelek, hukum yang diskriminatif, padahal tidak. Ya kan, itu adalah dalam ilmu politik itu adalah kontrak politik, ya kan. Yang saat itu tidak ada, belum ada di negara manapun ketika Islam turun. Yang ada yang seperti di peradaban Romawi itu ya selain warganya ya diperangi, jadikan budak. Gitu aja logikanya. Kalaupun dia minta jadi warga negara Romawi, akan disia-siakan, akan menjadi warga kelas 2 seperti yang terjadi pada suku Goth yang pernah saya ulas, ya. Ketika mereka diterima, akhirnya mereka kan tidak mendapat hak-hak yang layak, akhirnya bahkan sampai menjual anaknya kepada orang Romawi dengan ganti sepotong daging anjing karena mereka kelaparan. Itu yang tidak terjadi dalam peradaban Islam. Insya Allah nanti tentang kafir zimmi sebagai sebuah kontrak politik akan kita bahas pada video tersendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.